Pengelolaan kinerja 2026 telah resmi dimulai dan bagaimana cara melakukannya, cara memulai mengerjakannya kita akan jelaskan lengkap mulai dari bagaimana agar 2026 ini bisa dimulai oleh guru karena ada syaratnya yakni kepala sekolah harus mulai perencanaan terlebih dahulu. Kalau kepala sekolah sudah mulai, maka barulah nanti guru mulai mengerjakan untuk pengelolaan kinerja itu. Nah, nanti alurnya kurang lebih sebagai gambaran di awal, guru melakukan perencanaan, kemudian guru mengajukan, lalu kepala sekolah menyetujui, dan kembali lagi guru akan menyepakati. Ya, kita akan tunjukkan lengkap pada video ini, pastikan tonton sampai habis biar teman-teman nanti bisa langsung praktik dan bisa membantu teman-teman guru di sekolahnya. Langsung kita simak berikut ini. Halo Alizana di sini. Kali ini kita akan share bagaimana pengelolaan kinerja 2026 ini yang dilakukan di ruang GTK ya. Dan pada video ini nanti kita akan tunjukkan semuanya lengkap ya. Mulai bagaimana kepala sekolah memulai periode 2026 ini, kemudian bagaimana guru baru bisa mulai, kemudian guru mengajukan, kepala sekolah menyetujui, dan tidak selesai di situ, guru juga perlu menyepakati. Barulah itu beres di pengelolaan kinerja untuk periode perencanaan ini. Nah, langsung saja teman-teman, sebelum kita mulai, absen dulu teman-teman dari daerah mana saja, tulis di komentar. Sudah? Oke, yuk langsung kita mulai. Oke, langsung saja teman-teman masuk di ruang GTK seperti ini, enter. Nah, nanti pilih yang paling atas di sini ya, ruang GTK. Kemudian cari yang pengelolaan kinerja, klik. Ini cara pertama untuk masuk di web pengelolaan kinerja kita. Ada cara kedua nih teman-teman. Misalnya teman-teman mau lebih cepat, itu tinggal klik saja pengelolaan kinerja. Nah, nanti enter saja, teman-teman akan diarahkan ya ke yang paling atas. Ini webnya adalah guru.kemendikdasmen. Nah, ini juga cara cepat teman-teman. Nah, nanti kalau ada permintaan login, silahkan login menggunakan akun belajar.id ya teman-teman. Itu wajib ya. Nah, kalau sudah sampai di sini teman-teman, yang perlu dipastikan terlebih dahulu adalah teman-teman masuk di menu guru, kemudian sebagai pegawai. Nah, nanti teman-teman pastikan di sini predikat kinerja tahun 2025 itu sudah beres dengan mengklik cek di sini. Kalau tampilan ini belum ada, belum muncul, pasti teman-teman belum selesai di 2025. Jadi saran saya, selesaikan terlebih dahulu di 2025 sampai muncul predikat kinerjanya ini. Nah, misalnya kita klik cek ya. Nah, nanti akan tampil di sini teman-teman nilainya. Ya, nanti ada nilai praktik kinerja, kemudian perilaku kerja dan predikat kinerjanya sudah tampil di sini semua teman-teman. Ini wajib teman-teman ya, harus selesai terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah teman-teman, maka kita baru mulai untuk 2026 ini. Caranya teman-teman pindah dulu periode, klik di bagian logo nama di sini. Kemudian ganti periode, klik. Nah, kemudian Januari Desember ini kita ganti ubah ya menjadi yang Januari Desember 2026 ini. Nah, di sini kalau logonya masih biru, masih abu-abu, maksud saya ya, keliru nama lagi. Jadi ini teman-teman tinggal diubah terlebih dahulu. Caranya atasan harus memulai terlebih dahulu, kepala sekolahnya gitu ya. Nah, sehingga teman-teman saya akan simulasikan, saya akan contohkan kalau misalnya teman-teman di kepala sekolah teman-teman belum menyelesaikan. Caranya teman-teman gampang ya. Sekarang kita pindah dulu ke akun kepala sekolah. Ini akun contoh saja teman-teman ya. Nah, sekarang ini kita akan menggunakan contoh, kita masuk di pengelolaan kinerja di akun kepala sekolah ya. Sebagai contoh sekali lagi teman-teman, ini menggunakan akun contoh saya. Kita login terlebih dahulu. Dan di sini perlu dipastikan dulu teman-teman ya, kalau teman-teman periodenya masih Januari sampai Desember 2025, maka kepala sekolah juga harus pindah terlebih dahulu ke periode terbaru dengan klik di logo nama di sini, kemudian ganti periode, lalu ganti di 2026 ya, yang ini paling bawah pasti klik pilih. Nah, nanti sudah berhasil ganti ya, Januari ke Desember 2026 ya. Kalau sudah seperti ini barulah
nanti masuk di menu kepala sekolah, lalu sebagai pegawai. Klik. Nah, nanti teman-teman silahkan bisa diklik yang mulai di sini ya, mulai perencanaan kinerja. Kalau teman-teman sudah klik mulai, kemudian nanti di bagian bawah ya akan ada pernyataan data apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya ada data belum sesuai, silahkan klik edit di sini. Nah, kemudian nanti pangkat golongan ruangnya tinggal diubah, disesuaikan kalau memang ada yang kurang sesuai atau tidak sesuai gitu. Kemudian di sini kita ubah, misalnya kalau ada, ini cara ubahnya gampang, tinggal dipilih saja teman-teman. Lalu jenjang jabatannya. Dan jika sudah selesai diedit ya, pastikan sudah sesuai ya. Silahkan diklik simpan. Nah, kemudian data sudah sesuai atau belum. Kalau sudah, silahkan data sesuai. Dan perlu dipastikan teman-teman, kalau ada yang belum sesuai ya, pastikan juga teman-teman di sini sudah informasi ya. Pembaruan data ini tidak akan mengubah data di Dapodik ya. Jadi hanya di pengelolaan kinerja saja. Lalu teman-teman hubungi operator kalau mau mengubah data di Dapodiknya, gitu teman-teman ya. Nah, saya anggap di sini sudah selesai teman-teman ya, dan ini hanya bisa diedit satu kali saja teman-teman ya, satu kali saja. Jadi pastikan tidak ada keliru, tidak ada salah, dan benar-benar benar ya. Nah, lalu kita klik data sudah sesuai jika sudah sesuai ya. Nah, data sudah benar atau belum? Klik. Nah, kalau sudah benar ya. Nah, sekarang ini sudah bisa teman-teman untuk memulai perencanaan kinerja di 2026 ini. Nah, ini kan sudah ini teman-teman ya untuk kepala sekolah. Nah, di sini pastikan teman-teman untuk kepala sekolah juga sudah menyelesaikan ya perencanaan kinerjanya. Jadi ini sudah selesai semuanya dari praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan rangkuman ini sudah diselesaikan untuk tahap perencanaan kinerja. Nah, di sini kita akan coba selesaikan dulu di akun contoh ini teman-teman ya. Nah, kita selesaikan misalnya perencanaan kinerjanya di sini adalah di bagian refleksi program pengembangan kompetensi guru. Diklik. Nah, lalu kita ke pengembangan kompetensi. Nah, lalu kita cari indikator kompetensinya apa ya. Di sini ada banyak kematangan moral dan sebagainya. Ini sudah ada semuanya teman-teman ya. Jadi ini tinggal dipilih ya sesuai dengan kompetensi apa yang akan ditingkatkan. Dan di sini teman-teman wajib ya untuk melakukan diskusi bersama tim kerja terkait kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi. Lalu di tahap pelaksanaan akan melakukan kegiatan sesuai diskusi itu. Jadi wajib diskusi dengan tim kinerja ya, atau atasan atau pengawas sekolah biasanya. Nah, indikator kompetensinya ini kita pilih misalnya ya, salah satunya berorientasi pada murid dari sekian banyak ini ya. Kita pilih orientasi pada murid, kemudian ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini berakhlak ya, berakhlak. Nah, ini tinggal dipilih saja teman-teman ya. Berorientasi pelayanan dipilih, memahami ya, akuntabelnya apa. Kemudian kompetennya dipilih. Kemudian harmonisnya. Ekspektasinya apa? Oh ya, ini juga lupa nih ekspektasinya ya. Ekspektasinya juga kita isi semuanya. Dan jika sudah teman-teman, kita lanjut ke di sini rangkuman ya. Di bagian bawah nanti ada rangkuman rekapannya seperti apa, dan sudah. Kalau sudah teman-teman harus kirim perencanaan ya. Jadi dikirim ke perencanaan ya. Bisa dipilih untuk konfirmasi untuk kirim ke perencanaan. Dan perlu dipahami, perencanaan ini tidak dapat diubah lagi dan akan otomatis disetujui oleh pejabat penilai kinerja. Jadi perhatikan baik-baik teman-teman, kalau sudah mengkonfirmasi ini maka tidak akan bisa diubah lagi teman-teman. Jadi pastikan ini sudah fix ya, silahkan diklik konfirmasi. Kita klik konfirmasi. Nah, sekarang sudah selesai untuk perencanaan kinerja kepala sekolah ya, sudah selesai ya. Maka teman-teman kembali ke pelaksanaan kinerja, dan nanti
akan melaksanakan periode pelaksanaan kinerja. Pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya ini Februari. Pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya ini Februari sampai November ya, sesuai dengan rute yang ada di sini ya, teman-teman tinggal ikuti saja. Jadi gitu teman-teman untuk kepala sekolah. Sudah beres untuk perencanaan ya. Nah, next kita lanjut di akun guru ya. Ya, baik teman-teman, kita kembali ke akun guru. Sekarang kita pindah ya, ganti periode. Nah, di sini memang belum bisa ya. Kita refresh dulu, teman-teman. Kita refresh. Celing. Nah, kalau sudah di-refresh, coba kita lagi ganti periode. Nah, di sini sudah ada Januari Desember 2026 ya, sudah tidak abu-abu lagi seperti sebelumnya. Tinggal kita klik dan pilih, teman-teman. Nah, sekarang ini kita perhatikan Januari Desember 2026 ya. Ada di sini, perhatikan baik-baik ya untuk memastikan periode pengelolaan kinerjanya kapan. Nah, ini sudah 2026, maka kita langsung mulai di sini, teman-teman. Atau bisa diklik sebagai pegawai, ini juga bisa. Klik sebagai pegawai ya, atau ketika di beranda ini masuk di menu guru sebagai pegawai. Nah, mulai di sini teman-teman ya. Nah, sebelum memulai di sini teman-teman juga bisa lihat ya rekomendasi lini masanya. Jadi Januari ini kita perencanaan, Februari November ini periode untuk praktik pelaksanaan ya, dan Desember itu penetapan gitu ya. Nah, oke, sudah siap mulai. Nah, sebelum kita mulai teman-teman boleh absen dulu di kolom chat komentar teman-teman dari daerah mana saja. Coba tulis di komentar. Oke, terima kasih yang sudah menulis ya. Ada dari provinsi, kabupaten, dan kita bisa saling bersilaturahmi di bawah ini ya. Oke, kita lanjut mulai di sini teman-teman ya. Nah, mulai ini kemudian teman-teman nanti akan diminta untuk mengecek data diri. Dan di sini kalau ada yang kurang sesuai ya bisa cek di Dapodik teman-teman semuanya ya. Kita klik data sudah sesuai. Nah, dan kalau sudah sesuai, klik data sudah benar. Kalau belum benar, silahkan diedit sesuaikan ya. Nah, kemudian ada 5 alur di sini teman-teman ya. Pelaksanaan, tugas pokok, praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan rangkuman. Kita mulai dengan pelaksanaan tugas pokok. Untuk pelaksanaan tugas pokok, teman-teman di sini ya, ini sudah otomatis 1, 2, 3 ini otomatis sudah ada ya, karena sudah sesuai ya dengan standar proses yang terbaru tentunya. Nah, terlaksana pembimbingan dan pelatihan mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Barulah ini kita pilih teman-teman. Mau dipilih yang mana? Co-kurikuler, ekstra, atau wali kelas ya. Nah, sebagai contoh saya ekstra. Kemudian misalnya teman-teman ada ya, yang lain tinggal tambahkan lagi teman-teman ya. Tugas tambahan ya, gitu. Tambah misalnya ada lagi kegiatan co-kurikuler juga ada. Tambahkan aja teman-teman, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman tidak mau menambahkan juga nggak masalah. Kembali sesuai dengan kondisi sekolah. Kalau teman-teman bingung, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Nggak apa-apa, tulis aja teman-teman ya. Oke, ini kita berikan tambah ya. Ada co-kurikuler ya, atau guru wali dah. Biasanya teman-teman yang SMP itu kan pasti ada ya. Atau kita isi semua lah ya. Kebetulan ini kan guru multi talent ya. Nah, kemudian terlaksana tugas tambahan ini. Tugas tambahan tinggal dipilih tugas tambahannya apa teman-teman. Misalnya sebagai pembina ekskul ya. Tambah lagi misalnya apa ya. Misalnya koordinator untuk ini ya, pembelajaran proyek ya, dan lain sebagainya. Pak, saya nggak mau ngisi tugas tambahan, gimana Pak? Boleh, karena ini kan opsional teman-teman ya, disesuaikan. Tapi kalau teman-teman realita di sekolah itu ada, ya diisi saja kan, nggak masalah teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman misalnya ragu, bingung ya, tidak mau melanjutkan dulu atau mau istilahnya save dulu, jangan lupa di sini klik simpan draft, klik. Nah, dengan ini teman-teman nanti akan tersimpan. Ketika ini ditutup, maka ketika dibuka ulang akan tetap tersimpan ya, dengan statusnya nanti ya sekarang akan lanjut perencanaan kinerja gitu ya. Ketika diklik nanti teman-teman akan otomatis masih ada ya data yang teman-teman kerjakan sebelumnya tadi ya. Nah, ini kita cek. Nah, ini masih tersimpan semua tadi ya yang sudah kita kerjakan ya, 3 tugas tambahan dan 3 tugas untuk pembimbingan tadi ya, dan tugas tambahan ini ada 2 tadi. Nah, kalau sudah kita lanjut ke praktik kinerja. Nah, praktik kinerjanya ini kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya teman-teman ya. Tinggal dipilih teman-teman mau yang bagian mana ya.
mau yang bagaimana? Misalnya teman-teman mau memilih ya terkait dengan salah satu yang ada di sini. Tapi gini teman-teman, prinsipnya teman-teman wajib untuk mendiskusikan dengan kepala sekolah dulu ya, agar pilihannya ini sesuai gitu. Ya, wajib untuk diskusi dulu dengan kepala sekolah ya. Tapi kalau kepala sekolahnya sibuk gimana Pak? Ya di WA saja ya. Ya gimana caranya gitulah, pokoknya ada komunikasi gitu ya. Nah, di sini teman-teman misalnya saya akan memilih ya karena sesuai dengan kebutuhan saya ya, aktivitas interaktif. Kita klik lalu ke pengembangan kompetensi ya. Nah, pengembangan kompetensi ini teman-teman pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja ya. Pilih satu ya, diskusi dengan Capsek seperti biasa ya. Dan nanti tahap pelaksanaan Anda akan melakukan kegiatan sesuai tadi. Nah, kompetensi apa? Ya, satu indikatornya. Nah, ini teman-teman. Apa yang akan dipilih indikator kompetensinya ini ya, disesuaikan ya dengan keadaan kondisi teman-teman semuanya yang mau ditingkatkan tentunya. Ya, misalnya di sini orientasi berpusat pada murid misalnya ini ya saya. Kemudian kita ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini ya berakhlak tadi ya, bernya itu berorientasi pada layanan, akuntabelnya, kemudian kompeten ya, harmonis, loyal, dan semuanya. Nah, cara ngisinya gini teman-teman. Indikator perilaku dipilih salah satu, kemudian ekspektasi pimpinan apa. Nah, makanya perlu ada diskusi dengan pimpinan gitu. Ya, itu kemudian akuntabelnya apa, ya, ekspektasi pimpinnya apa, kemudian indikator perilakunya apa, kemudian harmonisnya apa, ekspektasi pimpinan apa, loyalnya apa, ya. Kemudian adaptifnya apa, ekspektasi atasan apa, kemudian indikatornya perilaku apa, ekspektasi pimpinan apa, dan klik di rangkuman kalau sudah selesai. Kalau teman-teman masih ragu, simpan aja dulu ya. Klik ke rangkuman. Kenapa simpan draft ya? Karena ini kan sekali saja nanti teman-teman buatnya ya di Januari ini. Nah, ini rangkumannya, teman-teman bisa direview, dicek ulang ya. Mulai dari pelaksanaan tugas pokok, kemudian praktik kinerjanya, pengembangan kompetensinya, dan perilaku kerjanya ini. Ya, gitu. Kalau teman-teman masih ragu bisa diklik ubah. Kalau yakin ajukan perencanaan. Nah, ini teman-teman, perencanaan tidak dapat diubah lagi dan akan diperiksa oleh kepala sekolah gitu, teman-teman ya. Ini, teman-teman, tidak dapat diubah lagi, maka pastikan baik-baik tidak ada yang keliru ya. Sudah sesuai dengan koordinasi dengan kepala sekolahnya ya. Kita klik konfirmasi, saya anggap sudah clear teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya, dan kalau sudah ya, menunggu pemeriksaan. Nah, bagaimana teman-teman setelah ini? Nah, maka setelah ini teman-teman harus dilanjutkan oleh kepala sekolah lagi gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman kita akan simulasikan lagi dengan contoh di akun kepala sekolah. Sekarang kita menuju ke akun Capsek lagi. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah di akun Capsek. Nah, maka kita masuk di menu kepala sekolah ini, lalu sebagai penilai kinerja. Kita klik ya. Nah, setelah diklik, teman-teman, menuju ke perencanaan guru ya, kita klik. Ya, lalu nanti ada nama sekolahnya, klik periksa. Dan di sini teman-teman, nanti teman-teman akan muncul ya semua belum disetujui, belum mengajukan, sudah disetujui. Nah, yang belum disetujui ini atau sudah mengajukan tapi belum disetujui tinggal diklik teman-teman ya. Atau teman-teman bisa geser di bawah ini dicari mana yang sudah atau belum disetujui gitu ya. Nah, ini yang belum disetujui biar cepat kita klik ini aja. Nah, kalau gurunya hanya 5, 6 kan gampang, tapi kalau banyak, nah pakai filter ini aja ya. Belum disetujui ada satu tadi ya, yang kita ajukan tadi ya, saya mengajukan tadi ya. Nah, lalu kita klik periksa ini teman-teman. Periksa, dan kalau sudah kita lihat di sini teman-teman. Oh, ini sudah cocok. Oh, ini cocok. Nah, kepala sekolah itu bisa mengedit teman-teman. Misalnya ada yang tidak sesuai. Oh, guru saya ini tidak guru wali kok. Nah, bisa dihapus. Bisa dihapus. Misalnya Capsek tidak sesuai gurunya mengisinya gitu ya. Ya gitulah. Intinya Capsek bisa ngedit gitu ya. Nah, lalu ke praktik kinerja direview lagi. Intinya kepala sekolah akan mereview, melihat lagi ya. Kemudian ke pengembangan kompetensi ya, cek lagi ke perilaku kerja. Nah, dicek lagi yang sekiranya
sesuai ya dan tidak sesuai. Makanya tadi di awal saya sampaikan perlu komunikasi terlebih dahulu ya agar persetujuannya ini gampang gitu ya. Ke persetujuan kalau sudah. Nah, lalu kita klik setujui perencanaan di bagian paling bawah. Nah, konfirmasi setuju perencanaan. Perencanaan tidak dapat diubah lagi. Guru dapat langsung mulai pelaksanaan. Kita konfirmasi. Nah, sudah disetujui teman-teman ya. Nah, sekarang kita kembali ke akun guru lagi. Oke, ini sekarang kita di akun guru. Ya, ini masih menunggu ya. Coba kita refresh. Celing. Deng deng. Nah, setelah disetujui, teman-teman harus menyepakati perencanaan dan kirim e-kinerja ini ya. Kita sepakati dan kirim. Kita klik sepakati dulu ya. Nah, lihat, review lagi, sepakati perencanaan ya. Centang saya sepakat dan konfirmasi. Kalau teman-teman belum sepakat bisa ulangi dari awal ya. Saya anggap sudah sepakat ya, teman-teman ya. Klik. Nah, sudah selesai teman-teman untuk berhasil disepakati. Nah, sekarang menunggu periode pelaksanaan kinerja. Nah, kapan? Ya nanti mulai Februari gitu teman-teman. Ya, jadi alurnya itu lumayan teman-teman ya. Jadi mulai dari bagaimana kepala sekolah memulai untuk perencanaan kinerjanya, lalu selesai ya, kemudian barulah guru-guru baru bisa memulai perencanaannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman bagaimana pengelolaan kinerja 2026 ini. Silahkan video ini di-save, dibagikan ya. Simpan di WA, grup WA di-share biar teman-teman yang lain bisa mencoba mempraktik dan tidak ada kesulitan ketika teman-teman mempraktikkan atau mencoba memulai pengelolaan kinerja. Saya yakin pasti ada 1-2 hal kendala masalah. Jika teman-teman bingung mau tanya siapa, maka video ini sangat pas untuk teman-teman gunakan. Jangan lupa ikuti media sosial saya biar kalau ada update terbaru teman-teman tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.